Devosi kepada Bunda Maria. Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain, sehingga orang lain juga bisa membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, saudara sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam, kita mendengarkan renungan yang dibawakan dalam misa harian oleh Romo RD B. Hardi Jantan Dermawan, Paroki Alam Sutera Gereja Santo Laurentius. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, Oma Opa, rekan-rekan muda dan adik-adik yang terkasih, saya mau menawarkan renungan singkat berkenaan dengan pesta Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Kitab suci yang kita miliki dalam kitab Kejadian itu memunculkan kata terkutuklah, seperti yang kita dengarkan dalam bacaan pertama tadi. Rasanya aneh, kitab suci yang konon katanya disebut suci, tetapi diawali dengan kata terkutuklah, terkutuklah. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan." Itu sabda yang buruk, sabda yang buruk ditujukan kepada binatang ular yang telah menghancurkan kehidupan manusia. Dan selanjutnya kita justru seringkali mendengar kata itu, terkutuk, kamu terkutuk.
Terkutuklah yang melakukan bom bunuh diri, terkutuk. Terkutuklah dia yang melakukan pemerkosaan terhadap seorang bocah, terkutuk. Santo Paulus juga menggunakan kata terkutuk kepada lawan-lawannya yang mengajarkan ajaran palsu kepada jemaat di Galatia. Gereja Katolik juga menggunakan kata terkutuk anatemasit kepada kelompok reformis tahun 1517 di bawah Martin Luther. Kata terkutuk ada hubungannya dengan pemberontakan. Secara rohaniah, alkitabiah, pemberontakan itu adalah terhadap Allah. Yang sesungguhnya kita tidak mampu untuk memahami betapa Allah itu mengasihi umat manusia. Maka kata terkutuk ada hubungannya dengan dosa. Saudara-saudari yang terkasih, di awal Injil, memori kata terkutuk itu tidak lagi digunakan. Terasa teduh ketika Bunda Elizabeth menyapa dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Dan itu ditujukan kepada Maria. Bunda Maria simbol dari berkat-berkat, melawan kata terkutuk yang sudah terlanjur sering diungkap. Itu sebabnya kita amat orang-orang Katolik menghormati Bunda Maria. Pesta hari ini mengajak kita untuk menghormati Bunda Maria lebih dalam lagi ketika Bunda Maria berada di dalam kandungan. Bunda Maria adalah simbol berkat. Tidak ada lagi kutukan, tidak ada lagi dosa kutukan. Bunda Maria simbol berkat Allah yang sudah mematahkan kata terkutuk itu. Itu sebabnya orang-orang Katolik diharapkan memiliki devosi kepada Bunda Maria, di mana lewat devosi kebaktian itu berkat-berkat mengalir kepada putra dan putrinya. Silakan merenungkan. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah ikut membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan juga serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam, Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.